Materi pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, generatif, merupakan perkembangbiakan makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan, yang terjadi melalui perkawinan penyerbukan. Yang dimaksud perkawinan adalah bertemunya antara sel betina dan sel jantan, sehingga nantinya akan mengalami penyerbukan. Perkembangbiakan ini selalu dialami oleh tumbuhan berbunga melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan, yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Adapun bagian-bagian bunga, yang pertama tangkai bunga, yaitu menghubungkan bunga dan batang. Yang kedua, dasar bunga, yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Yang ketiga, bakal biji, disebut dengan sel bunga. Yang keempat, kelopak, melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama. Yang kelima, mahkota bunga, fungsinya untuk mempercantik tampilan dari bunga. Yang keenam, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Sedangkan yang ketujuh adalah putik, alat perkembangbiakan betina pada bunga. Adapun yang kedua yaitu vegetatif, merupakan perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi secara atau tanpa perkawinan dan penyerbukan. Materi kedua yaitu perkembangbiakan pada hewan. Adapun cara perkembangbiakan hewan terbagi atas dua. Yang pertama secara vegetatif atau aseksual. Yang kedua secara generatif atau seksual. Bagian pertama, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Ada hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan dari filum Voiverata yaitu ubur-ubur. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini melalui dua tahap, yaitu pertama, fragmentasi, yaitu pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, bagian tubuh tersebut membentuk bagian tubuh yang lain. Pada akhirnya, potongan tersebut membentuk individu baru yang lengkap sama seperti induknya. Yang ketiga, perkembangan vegetatif atau partenogenesis terjadi pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu air dan kutu daun juga dapat berkembang biak secara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina akan terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Yang keempat, perkembangbiakan generatif atau seksual pada hewan. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual melalui proses perkawinan hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses pelabuhan sel inti sperma dan sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio dan calon. Akan tahap selanjutnya embrio akan berkembang
menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan dibagi tiga. Pertama, vivipar, disebut hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi sel melalui perantara plasenta. Yang kedua, ovipar. Contoh hewannya yaitu cicak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Disebut hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam kantong telur. Hewan ini akan dikeluarkan dalam tubuh induk betina. Yang ketiga, ovovivipar. Disebut hewan bertelur dan melahirkan. Embrionya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan membentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada pada tubuh induk betina. Setelah umur embrio siap untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian ia dilahirkan. Contohnya kadal dan sebagian jenis ular. Kelima adalah perkembangbiakan tubuh hewan. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur organ tubuh berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Sedangkan pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Materi ketiga yaitu perkembangbiakan pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu A. Aseksual dengan cara membelah diri, B. Seksual, yaitu dengan adanya jantan dan betina. Pada sistem reproduksi manusia, kita akan mempelajari tentang yang pertama pria dan wanita. Yang pertama mengenai struktur, yaitu mempelajari tentang nama-nama atau bagian-bagian dari organ tersebut. Fungsi yang kedua untuk mengetahui tentang fungsi dari bagian organ tersebut. Yang ketiga hormon, yaitu terjadi pada pria dan wanita. 2. Embrio. Ketika sel pria dan wanita bertemu akan menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan berkembang dari satu sel menjadi dua sel melalui proses mitosis. Kemudian dari dua sel menjadi 4 sel dan akan menjadi bola-bola sel. Dari bola sel ini akan membentuk lekukan masing-masing dan akan terdiferensiasi pada tumbuhan. Adapun yang dimaksud diferensiasi adalah spesialisasi sel. Setelah itu akan membentuk seperti punggung, tangan, dan jantung. Akhirnya setelah itu membentuk janin. Dari zigot menjadi morula dan akhirnya menjadi janin. Yang ketiga, penyakit menular seksual, yaitu perbedaan dari gonal dan gamet. Adapun contoh dari gonal, contohnya testis dan ovarium, sedangkan gamet contohnya sperma, telur, ova. Adapun yang dimaksud dengan gonal adalah organ atau kelenjar yang menghasilkan gamet, sedangkan gonal adalah sel untuk gamet yang hasil dari gonal.